Pusaran kegelapan mengembang di belakang Zhang Yi hingga menutupi langit, seolah menyeret seluruh sungai Nether dari kedalaman tak kasat mata ke permukaan. Gelombang hitam menekan dari atas. Di tempat yang dilewatinya, bukan hanya panas yang lenyap, bahkan konsep terbakar pun terhapus sebagian. Sebagian besar permukaan lautan magma tampak seperti digigit oleh malam. Cahaya api meredup, lalu semakin redup. Chang Huoliu mendengus tertahan. Jantung magma di rongga dadanya berdegup meleset satu ketukan. Seutas darah segar menyerupai magma perlahan mengalir dari sudut bibirnya. Barusan, hanya sisa gelombang dari satu jurus Zhang Yi saja sudah membuatnya tak sanggup menahan. Dia tidak selemah itu, tetapi jurus Fire Ghost sebelumnya telah lebih dulu melukainya parah. Dalam duel para ahli, celah sekecil apapun dapat berakibat fatal. Pada saat ini, bahkan sedikit kekurangan dalam penggunaan energi akan dimanfaatkan Zhang Yi untuk merobek titik luka dan memperbesar hasil pertempuran. Bukankah negeri Zhurong masih memiliki penguasa neraka api ketiga? Zhang Yi menunduk menatap Chang Huoliu dan berkata dengan suara datar, "Di mana orang itu sekarang?" Zhang Yi terus memantau pergerakan di sekelilingnya. Wilayah ketiga negeri Zhurong adalah inti dari inti. Fire Ghost pernah mengatakan bahwa tempat itu bernama Kolam Suci Inti Api, Tanah Suci Klan Zhurong. Namun tempat itu terlalu misterius. Bahkan Fire Ghost pun tidak mengetahui wujudnya yang sebenarnya. Yang ia ketahui hanyalah bahwa di sanalah sumber kekuatan Klan Zhurong berada. Awalnya Zhang Yi tidak terlalu memikirkannya dan telah bersiap menghadapi dua lawan sekaligus. Namun, bahkan pada saat genting seperti ini, penguasa neraka api ketiga tetap tidak menampakkan diri. Hal itu tak pelak menimbulkan kecurigaan di hatinya. Seberapa penting sebenarnya kolam suci inti api itu? Hingga ketika krisis kehancuran negara dan pemusnahan ras telah muncul, orang ketiga itu masih bersembunyi. Hehe. Hanya dengan dirimu? Kau belum pantas. Chang Huoliu masih keras kepala hingga detik ini. Dia bukan mundur, malah mendongak. Sepasang sayap api merah menyala di punggungnya mengembang lebar, di atasnya mengalir simbol-simbol merah misterius. Lautan magma di bawah seluruh kota ia tarik menjadi sebuah jaring raksasa. Mata jaring saling bersilangan, garis-garisnya begitu rapat hingga tak dapat dibedakan oleh mata telanjang. Aku tidak akan membiarkan kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Tirai pemusnahan bara. Ia mengguncangkan sepasang sayap api raksasanya. Dari lautan magma yang jauh, untaian aliran panas mengerikan berpilin naik ke langit, membentuk tirai awan merah raksasa. Di bawah tirai itu, segalanya terdistorsi. Energi panas ekstrim menciptakan wilayah seperti kukusan raksasa. Suhunya melonjak tanpa henti. Pada detik tirai itu runtuh, dalam radius 300 li, gunung-gunung berapi dan menara magma melunak dan ambruk serentak. Hujan magma mengguyur deras. Ia hendak menekan lawannya dengan penindasan wilayah penuh, memaksa terbuka satu celah. Namun Zhang Yi tidak bergerak sedikit pun. Setinggi apapun panas di luar, apa hubungannya dengan dirinya yang berada di dalam Shenluo Wanxiang? Selama energi masih berada dalam batas daya tampung ruang dimensi asing, baginya itu sama sekali tidak berpengaruh. Shenluo Wanxiang berputar tenang. 3.000 gerbang bagaikan 3.000 sumur dalam, menelan setiap garis tirai, setiap butir hujan api, setiap gelombang getaran satu demi satu. Pada saat yang sama, jarum detik waktu di mata kirinya ia geser perlahan satu tingkat. 5 detik masa depan terhampar menjadi garis-garis halus di dasar pupilnya. Kekuatan lawan terus mengental. Dosa menghujat dewa. Dalam waktu singkat, ia masih bisa menggunakannya beberapa kali lagi. Dipandang remeh seperti itu oleh Zhang Yi, amarah Chang Huoliu kian membara. Ia menekan tangannya ke luka di dadanya, lalu dengan paksa mengelas celah itu menggunakan suhu tinggi, menghentikan pendarahan, dan bersiap bertarung nyawa dengan luka sebagai taruhan. Sayap apinya tiba-tiba merapat. Di bawah laut, deretan lonceng api tertua dipukul serentak. Resonansi inti bumi. Seluruh jalur bumi seakan diseret berpindah posisi. Lautan magma berputar setengah lingkaran dengan kota sebagai poros. Langit dan bumi terbalik dalam sekejap. Konsep arah pun kacau serentak.
Zhang Yi melihat lautan magma itu berubah seperti bola kristal yang diputarbalikkan, menyapu ke langit. Apakah arahku yang menjadi kacau? Zhang Yi tidak peduli cara apapun yang digunakan lawan. Pada saat ini, semua itu hanyalah perjuangan sekarat belaka. Jarum detik waktu dapat menyingkap lebih dulu setiap serangan lawan. Ia tetap tegak tak bergeming. Ruang di bawah kakinya menumpuk membentuk tangga transparan. Ia melangkah satu demi satu menuju Chang Huoliu, seolah perlahan turun di atas tangga tak kasat mata. Pedang penghakiman keabadian, di tangannya memancarkan cahaya dingin dan suram. Jari pedang di tangan kirinya tiba-tiba mengayun di udara. Uraian tali dimensi membelah permukaan laut menjadi ratusan celah tipis bersilangan, memutus seluruh saluran resonansi deretan lonceng api itu. Pupil Chang Huoliu mengerut. Akhirnya ia mengerti betapa mengerikannya kemampuan Zhang Yi. Menyerang dan bertahan sekaligus, perpaduan waktu dan ruang, serta menguasai energi nether yang istimewa. Seorang musuh tanpa titik mati, bagaimana mungkin tidak menimbulkan ketakutan? Masih ada cara lain? Waktunya hampir habis. Belum sempat kata-katanya jatuh tuntas, pemakaman agung nether telah mengalir di ujung bilah, seperti tirai air hitam yang dengan ringan menggores tubuh Chang Huoliu di kejauhan. Satu tebasan mengayun kosong. Tirai cahaya hitam menutupi langit dan matahari, lurus mengarah ke sasaran, sayap api bergetar. Jantungnya kembali meleset satu ketukan. Napas Chang Huoliu memburu. Mengapa kau tak terkalahkan di inti bumi? Ini jelas tanah tempat klan Zhurong kami hidup, rumah kami. Tatapan Zhang Yi tetap tenang. Siapa yang menyuruhmu menginjakkan kaki di depan pintu rumahku? Chang Huoliu akhirnya tak sanggup menahan lagi. Kini, selain bertarung sampai mati, tidak ada jalan lain. Ia tak mungkin berharap penguasa neraka api ketiga datang menyelamatkannya. Karena meskipun klan Zhurong musnah seluruhnya, kolam suci inti api tak boleh kehilangan apapun. Aku akan bertaruh nyawa denganmu. Ia melipat sayapnya ke belakang. Seluruh tubuhnya berubah menjadi panah putih dingin, menyeret ekor api sejauh ribuan li dan menghantam lurus ke dada lawan. Semua mekanisme, jebakan, resonansi, aliran magma, dan api dingin ia tumpuk dalam satu serangan ini. Tak hancur, tak kembali. Bagaikan seorang penjudi yang telah menghabiskan semua cara, menyisakan satu keping taruhan terakhir. Dalam sekejap, langit dan bumi seolah ditarik menjadi satu garis lurus. Zhang Yi mengangkat pedang. Pedang penghakiman keabadian berada di genggamannya. Pada punggung pedang, seberkas cahaya tipis menyala stabil, seperti detak jantung. Ia tidak mengayun busur besar, hanya memutar ujung pedang, membentuk lingkaran yang amat kecil. Jaring bintang uraian tali menjatuhkan bidaknya serentak di dalam lingkaran itu. 3.600 celah ruang berjalin menjadi jaring, tak terlihat di jalur yang pasti dilalui Chang Huoliu. Pemakaman agung nether menekan mengikuti arus, seperti gelombang balik yang menyembur dari dalam jaring. Boom! Dengan ki pedang sebagai pusat, lautan api dalam radius 200 li bergejolak hebat. Magma menyembur ke langit. Lapisan api di kubah langit terguncang hingga terbelah bekas hitam sepanjang puluhan li. Itulah jejak gigitan antara antimateri dan suhu tinggi. Udara seakan terkelupas satu lapis. Suara datang terlambat setengah ketukan, lalu mengguncang bumi dari dalam keluar hingga hancur. Chang Huoliu memaksa menerobos jaring itu. Tubuhnya terbelah oleh tak terhitung celah, masing-masing dengan paksa dilas oleh api dingin berwarna pucat. Segala serangan, di tengah arus pasang nether yang tak bertepi, tergerus menjadi debu, partikel, dan akhirnya lenyap. Chang Huoliu bertahan, berdiri di punggung lautan magma. Napasnya terengah seperti belau. Ia mendongak, memaksa keluar geraman rendah dari tenggorokannya. Tidak mungkin, daya pertahananmu sama sekali tidak seharusnya muncul pada orang selevelmu. Kau curang. Zhang Yi mengangkat jarinya. Ujung jari mengetuk ringan punggung pedang, memunculkan bunyi nyaring dan merdu seperti raungan naga. Kau juga bisa curang. Hukum yang mana yang melarangmu? Dada Chang Huoliu naik turun. Ia memandang ke arah kota di kejauhan. Tembok kota runtuh, panji-panji perang jatuh, dan para jenderalnya maju silih berganti di tengah hujan api.
Ia memejamkan mata sekejap. Saat membukanya kembali, yang tersisa hanyalah niat bertarung. Kalau begitu, ayo. Ia melipat sayap apinya menjadi sebuah tombak panjang. Seluruh lautan menyatu membentuk tulang tombak itu. Yan Yu sunyi jatuh. Ia hendak memadatkan panas setengah lautan menjadi satu titik, menyelipkan sebuah matahari kecil ke dalam gerbang milik Zhang Yi untuk melihat apakah ia mampu menelannya. Pada saat tombak itu terbentuk, setengah langit dan bumi memutih. Zhang Yi melangkah maju satu langkah. Shen Luo Wangxiang menutup seperti sekuntum bunga. 3.000 gerbang berdiri di hadapannya menjadi 3.000 perisai tipis. Gudang besar dunia arwah menghampar dari bawah kakinya, seperti pasang laut yang meratakan pasir pantai. Jarum detik waktu bergerak satu persatu di dasar pupil matanya. Ia melihat ujung tombak 5 detik kemudian, tepat jatuh 1 inci di luar ujung pedangnya. Ia mengulurkan pedangnya ke sana. Detik berikutnya, ujung tombak itu langsung menghantam. Tidak ada dentuman besar, hanya suara sangat ringan. Tak. Titik itu, di atas ujung pedang, disapukan satu goresan oleh gudang besar dunia arwah. Inti matahari dicungkil sebutir nukleus kecil. Keseimbangan pun runtuh. Cahaya putih tergulung menjadi tak terhitung rumbai, merobek dirinya sendiri menjadi kain compang-camping. Baru setelah itu, suara ledakan menyusul, terlambat setengah ketukan, menepuk rata puncak-puncak menara di kejauhan satu persatu. Chang Huo Liu terhuyung. Tatapannya untuk pertama kalinya benar-benar goyah. Dengan suara serak rendah ia bertanya, "Kenapa kamu selalu menunggu langkahku berikutnya?" Zhang Yi menjawab datar, "Karena setiap langkahmu tertulis di wajahmu." Chang Huo Liu menengadah dan meraung. Sayap apinya direntangkan hingga maksimum, memaksa menyalakan lingkar terakhir api gelap di rongga dadanya. Sosoknya tiba-tiba menjulang, seperti sebuah gunung api baru yang meletus dari jantung lautan. Ia membuang semua jurus, semua momentum, semua alat. Hanya menyisakan satu kata, hantam. Kalau begitu, hantam saja. Ia menjadikan tubuhnya sendiri sebagai tombak. Ekor api sepanjang ribuan li menembus angkasa. Zhang Yi mengangkat pandangan. Di dasar matanya, skala terakhir pada jam itu jatuh perlahan. Ia menumpuk 3 kemampuan dalam satu garis lurus. Shen Luo Wangxiang di depan, Dimensional String Dissection di tengah, dan pemakaman besar dunia arwah di belakang. Yang pertama menelan seluruh serangan, pertahanan ekstrim. Kemampuan kedua memotong dan mengunci serangan secara seketika. Kemampuan ketiga menelan tanpa pandang bulu seluruh karakteristik kemampuan, melemahkan kekuatan teknik lawan. 3 dalam 1, tanpa celah sedikit pun. Ditambah jarum detik waktu yang mampu memprediksi masa depan, ini adalah sistem kemampuan paling sempurna. Dan keempat kemampuan itu, Zhang Yi kerahkan seluruhnya dalam satu kedipan mata. Satu tebasan pedang memusnahkan segalanya. Satu garis menembus lurus. Pelindung dada Chang Huo Liu dengan senyap menampakkan sebuah garis hitam di bawah ujung pedang. Garis hitam itu tanpa cahaya dan tanpa panas. Namun pada detik berikutnya, garis itu terbelah ke kiri dan kanan, seperti seseorang merobek tirai malam dari tengah. Tubuh penguasa Yan Yu itu mendadak terhenti di udara. Sayap api jatuh lebih dulu, disusul bahu, lalu dada, dan akhirnya jantung. Ia masih terengah. Ia masih menatap Zhang Yi. Di matanya bercampur keterkejutan, ketidakrelaan, amarah, rasa malu yang absurd, dan kesedihan yang amat dalam. Manusia daratan, apakah engkau akan membunuh semua orang di wilayah lautan magma ini? Suara Zhang Yi tetap tenang. Kau yang lebih dulu menyalakan perang, maka kau harus membayar lunas. Lautan magma kalian, mulai hari ini akan diambil alih. Di kejauhan, meriam utama 3 kapal perang menggurat 3 garis lurus putih platinum dan perak biru di langit kota, membelah formasi penolak laut kota Yan Yu menjadi 3 celah. Pasukan mekanik menyerbu seperti gelombang hitam. Pasukan Fuying mekar di lorong-lorong kota. Pertahanan kota Yan Yu lebih kuat. Karena itu Zhang Yi membiarkan Lu Keran bergabung di medan depan. Dan fakta membuktikan keputusannya benar. Para kuat kota Yan Yu memang lebih banyak. 3 kapal perang super, ditambah keberadaan benteng Tianhai, benar-benar mengurangi jumlah korban mereka.
Zhang Yi menarik kembali pedangnya. Shen Luo Wanxiang perlahan berhenti. Gudang besar dunia arwah surut seperti pasang. Ia berpapasan dengan Chang Huoliu tanpa menoleh. Di belakangnya, dari lautan api terdengar suara runtuh yang datang terlambat. Chang Huoliu berlutut setengah di atas punggung laut. Cahaya di dadanya seperti sumbu lampu yang diterpa angin, bergoyang 2 kali, lalu padam. Pada saat terakhir, ia masih menatap ke arah kota. Bibirnya hanya mengucapkan 2 kata. Aku tidak rela. Zhang Yi menunduk dan berkata datar. Ingat ketidakrelaan ini. Namun di kehidupan berikutnya, jangan salah memilih lawan. Memilih kami sebagai lawan adalah kesalahan terbesar kalian. Bayangan menara kota Yanyu bergetar di tengah gelombang panas. Zhang Yi dan Chang Huoliu telah menjauh dari pertempuran. Sisa medan tempur diserahkan pada pasukan 2 ras. Pasukan baja hitam seperti banjir pemusnah dunia menghantam maju secara langsung. Meriam energi yang kuat diangkat satu persatu. Saat jarak masih ratusan kilometer, mereka telah menyelesaikan tembakan salvo serempak ke arah pasukan Zulong. Kesenjangan teknologi terlalu besar. Bahkan sebelum pertempuran jarak dekat dimulai, pasukan Zulong telah berkurang 1/5. Kemudian, mereka mengangkat perisai khusus anti-esper, melindungi pasukan Fuying yang menerjang ke depan. Paman Yu, Xu Sigendut, dan Deng Shentongs, serta yang lainnya, berbekal pengalaman sebelumnya, kali ini juga bekerja sama dengan sangat padu, menyusup dan menyapu medan tempur. Di atas tembok kota yang menjulang, satu demi satu jenderal bergabung dalam pertempuran, berduel dengan para kuat dari Legiun Tianhai. Sosok angkuh berdiri di puncak kota, memandang Chang Huoliu yang menjauh serta medan tempur yang amat sengit, lalu menghela napas pelan. Sejak awal sudah kukatakan, kehidupan klan Zulong sekarang ini cukup baik. Kenapa harus memicu konflik? Namun kini, entah faksi pro perang atau tidak, pertempuran sudah tak terelakkan. Sebagai wakil Panglima Kota Yanyu, ia melangkah maju dan tepat melihat Xu Sigendut tengah arogan menggunakan kemampuan pembekuan abadi, membekukan hamparan besar prajurit Zulong menjadi bongkahan es. Prajurit klan Zulong, karena bertahun-tahun hidup di dunia bawah tanah, tahan panas, namun tidak tahan suhu ultra rendah. Setelah membeku, mereka langsung berubah menjadi patung es yang pecah dan meledak. Wakil Panglima Kota Yanyu, Niji, menginjak gumpalan api di bawah kakinya dan melesat cepat ke arah Xu Sigendut. Di langit, Lu Keran, yang dengan 3 kapal perang super dan benteng Tianhai, menekan seluruh kota Yanyu. Seketika mendeteksi reaksi energi yang kuat, ia segera berteriak, Kashu, hati-hati. Ada klan Zulong dengan reaksi energi mencapai 45.000 poin, menuju ke arahmu. Xu Sigendut berseru, sial! Lalu langsung berteriak di saluran grup. Cepat, kirim yang kuat buat nolongin gue. Niji mendekati Xu Sigendut. Ia turun dari langit. Kemampuan yang digunakannya tampak tidak terlalu mencolok. Hanya saja, pada jari telunjuk tangan kanannya, tiba-tiba menyala setitik api. Api kecil itu membidik area tempat Xu Sigendut berada. Melesat cepat seperti bilah tajam. Reaksi Xu Sigendut sangat cepat. Begitu menerima peringatan, ia segera memanggil dinding es raksasa, menutupi dirinya rapat-rapat. Secara prinsip, kekuatan elemen es memang menahan elemen api. Namun, saat nyala api kecil itu menyentuh kubah es raksasa tersebut, hal aneh terjadi. Tidak ada ledakan energi besar, juga tidak menembus lapisan es tebal itu seperti biskuit rapuh. Sebaliknya, seluruh bongkahan es raksasa itu dalam sekejap langsung berubah menjadi uap air putih yang memenuhi langit, lalu lenyap di udara. Giliran aku turun ke medan. Di atas kapal Dreamer, suara yang sinsin terdengar dingin. Ia berbalik, lalu melompat ke bawah. Di tengah udara, asap hitam raksasa bergulung-gulung. Dari dalam asap itu, muncul sebuah boneka raksasa yang luar biasa besar. Tubuhnya membusuk, kotor, namun tampak sangat aneh dan menyeramkan. Boneka itu dengan hati-hati mengangkat yang sinsin di telapak tangannya, lalu membawa dirinya turun bersama, terbang menuju arah tempat Xu Sigemuk berada. Saat ini, Xu Sigemuk sudah terpaku ketakutan oleh pemandangan di hadapannya.
Dinding es raksasa yang ia bangun, dengan cakupan lebih dari 10 kilometer dan ketebalan lebih dari 500 meter, bahkan dihantam senjata berat pun mustahil ditembus. Kini semuanya menguap, berubah menjadi kabut putih yang pekat. Perbedaannya, sebesar inikah? Wajah Susi gemuk tampak linglung. Dan pada saat itu, suara langkah kaki Niji sudah terdengar di depannya. Masih berupa segumpal api yang menyala, seperti titik-titik cahaya bintang. Tidak panas menyala terang, hanya terbakar perlahan di ujung jarinya. Niji menampakkan diri di medan pertempuran tempat Susi gemuk berada. Tatapannya dingin. Ia melentikkan jarinya, dan setitik api itu melesat dengan kecepatan luar biasa, langsung membidik tubuh asli Susi gemuk. Kecepatannya begitu cepat hingga nyaris mustahil untuk bereaksi. Keringat dingin mengalir deras di tubuh Susi gemuk. Ia segera mengayunkan garu paku 9 giginya dan menghantamkannya keras ke tanah. Badai salju es. Dari bawah kakinya, energi spiritual atribut es berwarna biru meledak keluar, berpadu dengan uap air di udara dan berubah menjadi badai salju raksasa yang menyapu ke depan. Namun, nyala api kecil itu dengan mudah menembus serangan yang tampak dahsyat tersebut, seolah-olah tidak ada apa-apa. Jurusan Susi gemuk bahkan tidak mampu menghalangi serangan lawan sedetik pun. Ketakutan di hatinya langsung mencapai puncaknya. Pada saat itulah, sebuah suara terdengar di telinga Susi gemuk. Lari. Susi gemuk sudah sangat akrab dengan kata itu. Tanpa sadar, ia langsung mengaktifkan fungsi pelepasan darurat pada zirah dewa iblisnya. Dari telapak kakinya, 2 semburan api biru menyembur keluar, mengangkatnya seketika ke udara. Namun, ketika gumpalan api itu berada di udara, tiba-tiba ia menyentuh sesuatu. Udara tak kasat mata, mendadak berubah menjadi dinding perisai yang keras luar biasa. Yang Shin-Shin berdiri di udara. Di belakangnya, boneka malaikat membuka sayap hitam membusuknya, sementara tali busur perlahan-lahan ditarik lurus. Panah memetik meme yang mengubah kode dasar dunia, membuat udara menganggap dirinya sebagai dinding perisai kemampuan super yang tebal dan berat. Menciptakan benda dari ketiadaan, kemampuan untuk mengubah alam semesta dengan kehendak pikiran. Namun, penghalangan itu ternyata hanya bertahan sesaat, karena pada detik berikutnya, yang Shin-Shin merasakan perisai dindingnya terbakar. Matanya sedikit membelalak. Ia merasa pemandangan di depannya sangat menarik. Sepertinya kemampuan milik alien klan Zhu Rong tingkat uskup hitam di hadapannya ini memang sangat menarik. Ia benar-benar bisa membakar aturan. Niji menaiki formasi api. Zirah merah menempel di tubuhnya. Tombak panjangnya melengkung seperti bulan sabit. Ia mengangkat pandangan, menatap gadis berzirah hitam yang dilindungi malaikat pembusukan di depannya. Aku adalah Niji, wakil panglima kota penjara api. Pejuang daratan, sebutkan namamu, Guanlong Yue. Yang Shin-Shin menjawab dengan datar. Jika ia adalah pengguna kemampuan tipe aturan, maka kutuk saja wanita murung itu. Guanlong Yue, kemampuanmu juga tampaknya cukup menarik. Niji menatap Guanlong Yue. Senyum terukir di bibirnya, namun tatapannya dingin hingga menakutkan. Niat membunuh disembunyikan, tetapi hasrat membunuhnya sama sekali tidak berkurang. Ia bisa merasakan betapa kuatnya lawan di depannya. Ini adalah musuh yang sama sekali tidak boleh diremehkan. Apa kemampuan yang barusan ia gunakan membentuk penghalang di udara? Apakah itu kemampuan pikiran? Namun bagiku, bahkan jika itu kemampuan pikiran, perbedaannya tidak terlalu besar. Hanya akan sedikit lebih merepotkan. Sorot mata yang Shin-Shin tetap tenang, tetapi di dalam hatinya terselip penyesalan karena hantu api tidak mengetahui kemampuan Niji. Mereka berasal dari wilayah yang berbeda. Jadi, kemampuan orang ini sebenarnya apa? Komposisi molekul di udara telah dianalisis. Itu jelas uap air. Dengan satu serangan, ia mengubah seluruh es milik si gendut menjadi uap. Tetapi aku tidak merasakan suhu ekstrem di udara yang cukup tinggi untuk melelehkan puluhan triliun ton es dalam satu serangan. Namun barusan, perisai dinding yang kubentuk dari udara juga dipecahkan olehnya dalam satu jurus. Yang Shin-Shin memperoleh satu informasi penting. Apapun kemampuan lawan, selama tidak terkena serangannya, maka tidak masalah. Keduanya saling berhadapan di udara,
masing-masing menyimpan kewaspadaan di dalam hati. Namun, kebuntuan seperti ini jelas tidak akan berlangsung lama, karena secara keseluruhan, situasi medan perang sangat menguntungkan Legiun Tianhai. Selain itu, di sisi Lukeran, 3 kapal perang super dan 1 benteng Tianhai telah lama mengincar dari atas, siap membidik ke bawah. Ia bisa memberikan dukungan ke medan perang manapun kapan saja, termasuk ke posisi ini. Tekanan jelas sepenuhnya berada di pihak Niji. Kalau begitu, sebagai tuan rumah, biarlah aku yang menyerang lebih dulu. Ia mengangkat tombak panjang bermata bulan sabit di tangannya. Satu demi satu percikan api menyala di sekeliling tubuhnya. Tidak besar, hanya titik kecil, dan suhunya pun tidak tinggi. Sekilas, sama sekali tidak tampak berbahaya. Namun yang Xin tahu, benda ini jelas memiliki daya hancur yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang boleh meremehkan seorang alien tingkat uskup hitam. Masing-masing dari mereka adalah jenius langka, satu di antara ratusan juta di dalam rasnya. Nyalakan api bintang. Niji mengayunkan tombak bulan sabit di tangannya ke arah yang Xin. Puluhan percikan api melesat liar. Jarak di antara mereka mencapai beberapa ribu meter. Tetapi kecepatan api bintang itu begitu cepat hingga mata telanjang hampir tidak mampu mengikutinya. Yang Xin mengendalikan boneka malaikat jatuh. Setelah sebuah panah meme ditarik penuh, ia pun ditembakkan. Hujan panah emas yang tak berujung menyelimuti seluruh langit di depan. Dum! 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 Blok-blok mosaik seperti beog langsung menyebar, secara paksa menulis ulang aturan ruang dan membentuk dinding perisai logam Yi yang tak kasat mata, namun keras luar biasa. Shia dinding perisai logam Yi dengan ketebalan beberapa ribu meter. Mungkin hanya kemampuan abnormal seperti milik Li Changgong yang bisa menembusnya secara frontal. Namun ketika cahaya api itu menyentuh perisai udara, ia langsung menghilang di tempat. Tidak ada ledakan, tidak ada penetrasi. Ia lenyap begitu saja, tanpa suara. Sorot mata. Yang Xin langsung menegang. Pada saat yang sama, di langit, Lukeran menggunakan sudut pandang tinggi dengan pengambilan multisudut, mengirimkan gambar secara utuh kepada Yang Xin. Reaksi energinya sangat lemah. Seharusnya tidak cukup untuk menembus pertahananmu. Tidak apa-apa, lanjutkan. Respons Yang Xin tetap tenang. Perisai udara yang ia bangun di udara bukan hanya satu lapis, melainkan puluhan ribu lapis ditumpuk menjadi satu kesatuan utuh. Satu demi satu perisai udara dihancurkan. Zirah Dewa Iblis di tubuh Yang Xin mengumpulkan reaksi energi di sekitarnya secara real time. Dengan cepat, ia memperoleh satu tingkat energi yang tetap, yaitu pada setiap momen ketika satu lapis perisai udara hancur, energi yang dihasilkan di titik asalnya selalu sama persis. Di dunia ini tidak ada begitu banyak kebetulan. Yang ada hanyalah keniscayaan dan kesengajaan manusia. Yang Xin berkata dengan tenang. Jadi, ini hanyalah sebuah soal matematika yang sangat sederhana. Api milik Niji tepat pada sasaran, pas-pasan, baru cukup untuk menghancurkan dinding udara Yang Xin. Tidak selisih sedikit pun. Hal ini berarti kemampuannya dapat menghancurkan suatu target dengan energi yang tepat cukup untuk menghancurkannya. Karena itu, tidak terasa adanya gelombang energi yang terlalu besar. Ini benar-benar seperti mendefinisikan ulang targetnya. Di dalam sepasang mata, Yang Xin yang hitam berkilau seperti obsidian, cahaya yang tak biasa berkelebat. Di permukaan tampak seperti api, tetapi sebenarnya kemampuan tipe aturan. Di tengah pikirannya, api itu sudah menembus lapisan demi lapisan pertahanannya dan melesat langsung ke tubuh aslinya. Kali ini, Yang Xin tidak menahannya secara frontal. Ia pada dasarnya sudah memahami kemampuan lawannya, tetapi masih perlu memastikan sekali lagi. Karena itu, 3 sayap berwarna-warni di belakang boneka malaikat jatuh tiba-tiba mengepak, membawanya menghindar dengan cepat dari area semula. Bintik-bintik api melintasi tempat ia barusan berada dan melesat ke kejauhan, menghantam sebuah pilar batu raksasa. Pada detik pilar batu itu tersentuh, tiba-tiba terdengar suara "hush" dan pilar tersebut mulai terbakar, seolah-olah dinyalakan oleh tangan tak terlihat dari dalam keluar,
Lidah-lidah api menjalar mengikuti seratnya dan melesat lurus ke puncak menara. Jadi, ini adalah pembakaran. Yang Sinsin berkata, datar. Batu tidak mungkin terbakar. Ia hanya akan meleleh karena suhu tinggi. Karena itu, jejak pembakaran pada menara batu yang terlihat di depan mata sama sekali tidak sesuai dengan hukum fisika. Kalau begitu, penjelasannya hanya satu. Kemampuan Niji adalah membakar materi, dan kebetulan ia dapat menurunkan titik nyala semua materi hingga berada di atas ambang yang memungkinkan terjadinya pembakaran. Dengan begitu, ini juga bisa menjelaskan mengapa dinding es Shushi Gendut langsung menguap menjadi uap air dalam sekejap. Karena titik nyalanya tepat tercapai dan ia memandang ke seluruh dunia. Di dunia bawah tanah yang dipenuhi sungai magma ini, bahkan suhu udara saja sudah mencapai ratusan derajat. Materi apapun hanya perlu diturunkan titik nyalanya hingga di bawah suhu normal wilayah ini, maka ia akan langsung terbakar. Bahkan Yang Sinsin pun sedikit terkesima. Kemampuan ini sungguh menyimpang. Bahkan logam Yi yang paling kokoh sekalipun, setelah tersentuh, akan langsung tersulut api. Untungnya, yang menghadapinya bukan Paman Yu atau Liang Yue tipe semacam itu. Kalau tidak, begitu terkena, mungkin dalam sekejap tubuh mereka akan ikut terbakar. Namun, jika Niji tahu bahwa Yang Sinsin hanya dalam satu momen pertukaran serangan saja, sudah menganalisis kemampuannya melalui informasi sebelum dan sesudahnya, ia pasti akan merasa ngeri. Karena kemampuannya adalah titik nyala. Ia dapat menurunkan titik nyala target apapun yang disentuh oleh percikan apinya hingga 250 derajat Celcius. Titik nyala semua materi akan dipaksa turun ke kondisi suhu normal. Dan di dunia magma ini, suhu normal udara adalah 800 derajat Celcius. Hasilnya, materi apapun begitu terkena akan langsung terbakar dengan sendirinya. Baik manusia, peralatan, tanah, maupun batu. Semuanya sama. Dan semakin baik daya hantar panas suatu benda, semakin cepat pula ia terbakar. Pada tingkat fisika, ia adalah musuh alami bagi semua makhluk berkemampuan khusus. Hanya saja, sangat disayangkan, lawan yang ia temui juga merupakan pengguna kemampuan tipe aturan. Bahkan, pengguna tipe aturan yang lebih cerdas darinya. Sebagaimana diketahui, sebagai jenis kemampuan dengan selisih batas atas dan bawah paling besar, kuat atau lemahnya tipe aturan sepenuhnya bergantung pada bagaimana penggunanya memanfaatkannya. Kau memang cepat menghindar, lalu bagaimana dengan jurus ini? Ia mengayunkan tombak bulan sabit di tangannya. Di udara, dengan suara teng, 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 memantul sekumpulan percikan merah yang rapat, seperti ratusan meteor halus, seketika menerobos udara dan menerjang ke arah dada Yang Sinsin. Gelombang energinya sangat lemah, bahkan tampak tidak sebanding dengan serangan, sambil lalu seorang makhluk berperingkat delta. Namun, yang dibutuhkannya bukan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, melainkan kemampuan untuk tepat membakar target menjadi abu. Alis Yang Sinsin bergerak sedikit, ekspresinya tetap tenang, dan di dalam hatinya ia sudah mengambil keputusan. Krak! Krak! Boneka malaikat mengangkat busur. Tali busur menegang, dan pusaran energi raksasa muncul di tangannya. Panah cahaya emas melesat dari tali busur. Dari satu anak panah, dalam sekejap terbentuk ratusan ribu anak panah. Rapat dan padat, seperti jaring besar yang ditebarkan, menutupi seluruh langit di depan. Yang Sinsin memang bisa membakar segala sesuatu yang disentuh. Tetapi jika tidak bisa menyentuh target, apakah itu menjadi tidak berguna? Ia berkata dengan nada datar. Hujan panah emas berjatuhan, sangat indah dan megah. Sebuah anak panah berbunyi ting, bertabrakan dengan segumpal api, dan seketika lenyap di udara. Lalu yang kedua, yang ketiga, hingga seluruh percikan api berhasil dibendung oleh hujan panah emas milik Yang Sinsin. Cara yang sangat cerdas. Walaupun belum tentu tahu apa kemampuan saya, selama tidak tersentuh api, tidak akan terjadi apa-apa. Niji terkekeh ringan. Kau berpikir begitu, bukan? Ia mengangkat tombak bulan sabitnya dan dengan cepat menusuk-nusuk udara. Cahaya merah turun seperti hujan. Titik-titik merah tersusun berantai. Serangan yang lebih dahsyat pun dimulai.
Keduanya mulai saling membombardir di udara dengan kemampuan tipe aturan. Hasil benturan itu membuat mereka untuk sementara waktu tidak mampu saling mengalahkan. Keduanya juga sedang saling menguji kemampuan lawan, mencoba menguasai nilai-nilai spesifiknya. Sekalipun sudah menebak kemampuan lawan, jika tidak dapat memastikan nilai pastinya, bertindak gegabah hanya akan membuat diri sendiri terjebak dalam posisi yang sepenuhnya pasif. Namun, gaya bertarung mereka yang sama sekali tidak memedulikan hidup mati orang lain ini justru membuat pihak-pihak lain di sekitar medan perang ikut celaka. Disinilah, di bawah kota Yanyu, wilayah dalam radius ratusan kilometer seluruhnya merupakan area medan perang. Hujan cahaya emas dan gerombolan percikan api merah selalu ada yang menyebar keluar, menyeret korban tak bersalah. Di salah satu sisi kota Yanyu, sebuah unit mecha terkena di pelindung bahunya, seketika terbakar. Gelombang panas berbalik ke kabin, dan paduan logam melunak serta terkulai seperti lilin. Di sisi lain, sebuah jembatan dihantam hujan panah emas. Badan jembatan itu seakan ditembus oleh 8 paku api tak kasat mata. Seluruh bagiannya runtuh, dan api menggeram di celah-celahnya. Di dalam hujan panah itu, aturan yang melekat pada panah memetik adalah membuat benda yang terkena menghancurkan dirinya sendiri. Memang, ini juga kemampuan yang sangat mengerikan. Namun, kau tidak bisa menghindar. Niji melangkah maju selangkah, tombak panjang disampirkan di bahunya. Kemanapun aku menunjuk, disitulah akan terbakar. Yang Shinshin mengatupkan bibir, tatapannya dingin dan tenang. Sok tahu. Pertarungan awal sudah hampir cukup. Kini ia akan mulai memecahkan kebuntuan dan membunuh. Ia mengangkat tangan. Di antara anak panah boneka, malaikat jatuh. Satu panah memetik ditarik penuh, lalu ditembakkan dengan ganas. Ujung panah itu tidak menusuknya, melainkan menancap di ruang kosong di antara mereka berdua. Bulu ekornya bergetar ringan, seolah menuliskan sebuah kalimat di udara. Segumpal mosaik muncul, dan sejak saat itu, udara di area tersebut berubah sifatnya. Kau adalah kabut air. Ini adalah panah yang ditujukan kepada udara. Ia mengubah pengenalan diri dari lingkaran kecil udara. Di hadapannya menjadi kabut air. Pembakaran harus memenuhi 3 unsur. Bahan yang dapat terbakar, oksigen, dan suhu yang mencapai titik nyala. Sementara uap air tidak memiliki kemampuan untuk terbakar. Percikan api Niji melesat menembus udara dan menyentuh area ini. Mata yang Shinshin pun menatap tempat itu dengan saksama. Di sini tidak ada air, jadi tidak lembab. Ini hanyalah hipnosis terhadap udara, membuatnya keliru mengira dirinya adalah uap air. Dalam jangkauan penglihatan telanjang yang Shinshin, ia melihat wilayah kehampaan itu terbakar. Uap air yang tidak bisa dinyalakan, uap air yang mampu mengisolasi oksigen, ternyata tetap saja tersulut api. Artinya, menggunakan cara seperti ini tidak ada gunanya. Dia bahkan telah mengubah definisi pembakaran. Yang Shinshin memperoleh lebih banyak informasi. Niji tidak tahu apa yang telah dilakukan yang Shinshin. Faktanya, ia sama sekali tidak merasakan apapun. Entah itu udara yang diubah menjadi dinding perisai, ataupun uap air, begitu menyentuh api bintangnya, semuanya akan terbakar dan musnah. Hanya saja, ia memiliki firasat bahwa pihak lawan sedang melakukan eksperimen. Kemampuannya sepertinya tidak sesederhana hanya memanggil satu boneka tempur. Niji menyadari hal ini, sehingga ia mengerutkan kening, lalu segera melancarkan serangan yang jauh lebih ganas dan brutal. Tidak ada gunanya. Pertahanan apapun tidak akan bisa bertahan di bawah api bintangku. Aku ingin melihat masih berapa banyak trik yang kau miliki. Ia menunjuk ke depan dengan tombak panjangnya. Api bintang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke udara dari belakangnya, mengalir terbalik seperti galaksi, menerjang ke arah yang Shinshin. Sungai api bintang itu berbalik menggulung, lalu berubah menjadi badai kacau, ditembakkan ke arah yang Shinshin dari berbagai arah. Tangan yang Shinshin tetap tenang. Anak panah kedua terbang dari tangan boneka malaikat jatuh, menyebar ke seluruh ruang di sekelilingnya, menuliskan kalimat untuk oksigen hingga menjadi "Aku adalah gas inert". Panah memetik, modifikasi kognisi. Di dalam ruang di sekelilingnya,
Oksigen melupakan bahwa dirinya dapat membantu pembakaran, lalu belajar bersikap dingin seperti helium dan argon. Ia ingin mencoba, jika syarat kedua pembakaran, yakni oksigen, kehilangan fungsinya, apakah pembakaran masih bisa terjadi? Puluhan ribu titik nyala menembus ke wilayah ini, seperti menusuk ke dalam kolam air yang membosankan. Daya panasnya runtuh lurus ke bawah. Terlihat terang, tetapi tidak bisa menyala. Untuk pertama kalinya, Niji tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia tercengang saat mendapati bahwa titik nyala miliknya tiba-tiba kehilangan efeknya. Sudut bibir yang sinsin sedikit terangkat. Meskipun kau bisa menemukan titik nyala dari segala materi, kau tidak bisa mengubah pembakaran itu sendiri. Ia hanya perlu sepenuhnya mengubah lingkungan pembakaran di dalam udara, maka kemampuan Niji pun akan menjadi tidak efektif. Langkah kaki Niji terhenti, raut wajahnya menjadi serius. Walaupun aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan, aku pasti akan menghancurkan pertahananmu. Ia kembali mengangkat tombak bulan sabit di tangannya, menyalakan satu demi satu api bintang di udara. Serangan yang jauh lebih dahsyat, seolah ingin membakar seluruh langit, melesat deras menutupi langit menuju Yang Shinshin. Titik-titik nyala menjalin sebuah jaring merah yang rapat di sekeliling Yang Shinshin. Ia tidak lagi mengejar untuk mengenai satu titik tertentu, melainkan mengisi sedikit demi sedikit ruang di sekitarnya, hanya menyisakan ruang sempit di sekeliling tubuhnya, memaksanya bergerak, memaksanya berbuat salah. Yang Shinshin menarik napas dalam-dalam, tali busur boneka malaikat ditarik hingga penuh. Ia tidak menembak Niji, juga tidak membidik titik-titik merah itu. Panahnya menargetkan aturan dunia materi. Gelombang anak panah berikutnya menembus ruang dengan rapat, menancap di wilayah yang lebih luas di antara mereka berdua, menuliskan kalimat paling kejam hari itu. Kalian semua bukanlah oksigen. Kalian adalah kelembapan. Kalian adalah kabut dingin. Kalian adalah abu mati. Bukan ditujukan pada udara di satu titik tertentu, melainkan pada subjek kognitif, kunci dalam rantai pembakaran. Ia mendorong perlahan semua subjek kognitif yang terlibat dalam pembakaran di wilayah Niji menjauh satu langkah. Begitu panah ini jatuh, jaring merah itu seolah ditarik satu benang gelapnya, dan keseluruhan daya panasnya langsung turun satu tingkat. Titik-titik nyala masih ada, tetapi seperti lampu yang dicabut sumbunya, terang namun tanpa makna. Wajah Niji mengeras. Ujung jarinya menekan lagi, memaksa untuk menyambung kembali rantai titik nyala. Urat-urat di punggung tangannya menegang. Ia berteriak rendah, "Terbakarlah!" Sayangnya, Yang Shinshin telah sepenuhnya menguasai cara menghadapi dirinya. Ia menatap ke bawah, senyum di sudut bibirnya sedingin seorang hakim. Boneka malaikat jatuh menembakkan satu putaran anak panah paling kejam. Kalian tidak pernah ada. Udara tidak ada, maka itu adalah vakum. Jika tidak ada, bagaimana mungkin bisa dinyalakan? Pada putaran ini, lautan api bintang milik Niji, pada saat memasuki vakum palsu itu, langsung padam sepenuhnya. Api bintang Niji benar-benar mati. Serangannya tak lagi mampu menimbulkan kerusakan apapun pada Yang Shinshin. Bahkan setelahnya, anak panah yang ditembakkan oleh boneka malaikat jatuh. Yang Shinshin mengubah seluruh ruang di wilayah tempat Niji berada menjadi vakum. Dalam sekejap ketika napas terhenti, magma di sekelilingnya tampak jelas meredup. Mata Niji terbelalak, pupilnya menyempit dengan cepat. Pada saat inilah, ia akhirnya memahami apa sebenarnya kemampuan. Yang Shinshin, gadis yang mengenakan zirah tempur gaun hitam, tenang dan bijaksana, yang dalam waktu kurang dari 1 menit telah memecahkan kemampuannya. Kemampuan sejatinya adalah mengubah aturan. Aku mengira bisa mendefinisikan aturan titik nyala saja sudah luar biasa. Tetapi kemampuannya justru mampu mendefinisikan segalanya. Secara prinsip, hal-hal yang bisa ia lakukan, Yang Shinshin juga bisa melakukannya. Dengan bantuan boneka malaikat jatuh yang raksasa, Yang Shinshin mendekati wilayah ini tanpa kesulitan apapun, lalu menembakkan sebuah anak panah hitam. Raksasa. Niji tidak lagi mampu menyalakan api. Daya tempurnya telah lenyap, dan pada akhirnya ia menutup mata dengan tenang, menunggu kematian. Namun, kematian yang ia bayangkan tidak kunjung datang. Ketika ia membuka mata kembali, cahaya merah muda menyala di dalam kedua matanya.
Saat melihat Yang Sinsin yang perlahan turun, ia berlutut dengan hormat di hadapannya. "Aku akan mempersembahkan segalanya untuk Anda, Tuan." Panah hasrat mengendalikan segalanya. Yang Sinsin tidak menyukai pembunuhan dengan tangannya sendiri. Ia merasa tindakan itu sama sekali tidak elegan. Mengendalikan keseluruhan situasi, terutama mengendalikan hati manusia, adalah hal yang menurutnya paling menarik. Segera keluarkan perintah, biarkan semua prajurit klan Zulong menghentikan perlawanan. Baik, patuh. Pada saat ini, para prajurit kota penjara api masih terus bertempur. Kekuatan persenjataan di sini lebih kuat daripada sungai lava, dan mereka juga telah bersiap lebih awal. Awalnya, Korps Tianhai tidak akan semudah itu merebut tempat ini. Sekalipun bisa direbut, pasti akan ada korban. Namun, begitu Wakil Panglima Niji berbicara, lebih dari setengah prajurit klan Zulong segera melucuti senjata dan menyerah. Tentu saja, di dalam hati mereka juga ada keraguan, tetapi mereka semua adalah prajurit terbaik. Dan prajurit terbaik menjadikan kepatuhan pada perintah sebagai panggilan hidup. Tak seorang pun akan meragukan bahwa wakil panglima mereka yang kuat dan berwibawa akan mengkhianati mereka, mengkhianati klan Zulong. Yang Sinsin memberikan perintah kepada Korps Tianhai untuk sementara menghentikan serangan terhadap prajurit Zulong yang telah melucuti senjata dan memusatkan tembakan pada mereka yang menolak menyerah. Pada saat yang sama, Niji juga mengeluarkan perintah kepada seluruh pasukan, mengumumkan bahwa orang-orang daratan datang untuk membebaskan mereka, dan bahwa telah muncul pengkhianat di dalam klan Zulong. Kira-kira maksudnya seperti membersihkan pengkhianat di sekitar penguasa. Bagaimanapun, kata-katanya dipilih untuk dipercaya oleh para prajurit Zulong. Dengan demikian, di medan pertempuran depan, Korps Tianhai dengan cepat meraih kemenangan. Setelah itu, mereka sekalian menjebak dan membantai semua prajurit yang telah menyerah tersebut. Gelombang api perlahan mereda, bayangan kota runtuh dan ambruk. Zhang Yi menyeret pedang penghakiman keabadian, kembali dari atas lautan batuan cair. Cahaya gelap di atas sezirah hitamnya berangsur-angsur menyusut, sedikit demi sedikit. Senjata milik Ling benar-benar sangat mudah digunakan. Hingga saat ini, bahkan Lukran pun masih kesulitan untuk menguraikan sedikit pun material penyusunnya. Bahan ini sangat aneh. Tingkat kekerasannya sebanding dengan inti sebuah bintang, namun sama sekali tidak berat, hanya sekitar 200 lebih jin. Yang paling krusial, ukurannya bisa membesar dan mengecil. Senjata ini sudah tergolong sebagai senjata bertipe konsep. Materialnya kemungkinan besar juga merupakan unsur materi baru yang sepenuhnya diciptakan oleh ras Yihen itu sendiri. Zhang Yi menggunakannya dengan sangat lancar. Senjata ini mampu menampung seluruh kekuatan Zhang Yi secara sempurna. Bahkan hanya ketajaman bilah pedangnya saja sudah cukup untuk dengan mudah membelah zirah yang ditempa dari logam Yi. Setelah membunuh Chang Huoliu, Zhang Yi seketika berpindah ke udara di atas seluruh kota Yanyu. Di kota yang luar biasa besar ini, kobaran perang sudah hampir sepenuhnya berhenti. Chang Huoliu telah mati. Zhang Yi mengangkat kepala Chang Huoliu dan menayangkannya ke udara di atas kota Yanyu melalui proyeksi, agar semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa dewa pelindung mereka telah mati. Pemandangan yang mengguncang ini bagi klan Jurong tak ubahnya seperti langit runtuh. Banyak orang melolong kesakitan dan keputusasaan. Separuh prajurit yang tersisa dan masih bertempur mati-matian pun kehilangan seluruh semangat juang. Medan perang dibersihkan dengan kecepatan yang semakin tinggi. Prajurit Legiun Tianhai bertempur semakin berani, meratakan situasi laksana angin musim gugur yang menyapu daun-daun kering. Di bawah cakrawala, 3 kapal perang bersama benteng Tianhai berpatroli dalam keheningan. Meriam utama mereka mendingin, membentuk lingkaran-lingkaran cahaya biru tua. Legiun mekanik menghampar seperti pasang di lorong-lorong kota. Lampu panji pasukan Fuying berkedip terang dan redup di tengah asap bersuhu tinggi. Zhang Yi mendarat di puncak sebuah menara patah, lalu menatap sekeliling. Peradaban kuno yang diwariskan lintas generasi selama ratusan juta tahun ini akan benar-benar hancur di tangannya. Ada sedikit rasa haru, namun lebih banyak rasa puas dan semangat heroik. Siapapun yang berani menyinggungku, Zhang Yi,
Jika kau tak mampu mengalahkanku, sejauh apapun kau berada, pasti akan kubinasakan. Tentu saja, jika lawan sangat kuat, maka pembalasan itu bisa ditunda nanti. Lagi pula, seorang Junzi membalas dendam 10 tahun pun tidaklah terlambat. Suara Zhang Yi tidak keras, tetapi terdengar jelas di seluruh saluran komunikasi pasukan. Semua sudah bekerja keras. Jangan kejar sisa-sisa musuh dulu. Stabilkan penguasaan seluruh kota. Paman Yao, Liang Yue, kalian masing-masing pimpin satu jalur. Bersihkan sesuai rencana awal. Prioritaskan pengumpulan energi, data, dan peralatan kunci. Waspadai jebakan lawan. Jangan lakukan pengorbanan yang sia-sia. Dimengerti. Paman Yu mengepalkan tangan. Suaranya lantang. Diterima. Liang Yue menyarungkan pedangnya. Tatapannya tenang. Detik berikutnya, dari dalam bayangan terdengar suara kepakan sayap. Yang Sin berdiri di telapak tangan boneka malaikat jatuh, perlahan turun. Di sampingnya mengikuti sesosok bayangan yang setengah berlutut. Wakil Panglima Kota Yanyu, Niji. Sayap apinya rusak, zirahnya penuh noda. Di dalam pupil matanya hanya tersisa kepatuhan dan rasa hormat. Zhang Yi bertanya, "Dia tokoh yang sangat penting?" Yang Sin mengangguk, "Wakil Panglima Kota Yanyu. Hantu api sudah mati. Menurutku, menyisakan dia akan sangat berguna." "Aku punya satu pertanyaan untukmu." Zhang Yi menatapnya, nadanya datar. "Di mana kolam suci sumsum api?" Hantu api pernah memberitahu Zhang Yi bahwa negeri Zhurong terbagi menjadi 3 lapisan wilayah. Lapisan terluar adalah Sungai Lebur yang melindungi inti, dibatasi oleh ratusan sungai magma yang mengalir menjadi perisai negeri Zhurong. Lapisan kedua adalah Kota Yanyu dengan kekuatan militer yang lebih besar dan juga wilayah inti untuk berkembang biak. Lapisan ketiga adalah wilayah rahasia terpenting negeri Zhurong, kolam suci sumsum api. Entah karena alasan terjemahan sistem cerdas atau bukan, Zhang Yi merasa nama kolam suci sumsum api terdengar agak misterius. Namun jika diterjemahkan secara harfiah, mungkin itu hanya kolam magma. Sistem cerdasnya masih menyimpan sedikit sentimen humaniora dari negeri Huaxu di dalamnya. Akan tetapi, menurut penuturan hantu api, ia hanya tahu bahwa kolam suci sumsum api memang ada. Tempat itu penting sekaligus misterius, dan hanya segelintir orang yang mengetahui lokasinya. Tanpa pemandu, bahkan tokoh sepenting hantu api pun tidak bisa menuju ke sana. Zhang Yi sebenarnya sudah bersiap. Ketika ia menyerang kota Yanyu, penguasa Yanyu dari kolam suci sumsum api juga akan datang, bergabung dengan Chang Huoliu untuk menyerangnya. Namun hingga kota Yanyu benar-benar musnah, tidak satupun orang dari kolam suci sumsum api muncul. Hal ini membuat Zhang Yi merasa sangat heran. Ada kejanggalan apa sebenarnya di tempat itu? Niji mengangkat pandangan, jakunnya bergerak. Ia seperti menarik kata-kata dari rongga dadanya. Kolam suci sumsum api. Bukanlah kolam, melainkan sebuah peti mati yang dapat mengapung dan berlayar di dalam magma. Peti suci itu dijaga oleh seorang penguasa Yanyu bernama Yanjin. Jika klan kami menghadapi ancaman pemusnahan, peti itu akan membawa api benih menyusuri sungai gelap nadi bumi dan menyelam ke bawah. Semakin ke dalam, suhunya semakin tinggi, bahkan bisa mencapai puluhan ribu derajat. Selain kami, ras lain tidak bisa bertahan hidup. Jalurnya kuno dan hanya diketahui oleh penjaganya. Orang lain tidak boleh bertanya, apalagi mempelajarinya. Zhang Yi seketika memahami segalanya. Jangankan ras peradaban kuno, bahkan dirinya pun memahami prinsip kelinci licik memiliki banyak liang persembunyian. Setelah melalui bahaya, pasti akan meninggalkan jalan mundur bagi diri sendiri. Apalagi ras-ras kuno yang mampu bertahan dari zaman ke zaman dan berulang kali lolos dari krisis. Kolam suci sumsum api adalah kapsul pelarian untuk menyimpan api benih. Mereka tidak akan terlibat dalam perang eksternal apapun, semata-mata demi mempertahankan harapan terakhir bagi kelangsungan klan. Benar-benar kelompok yang cerdik. Zhang Yi tak bisa menahan diri untuk menghela napas kagum. Di mana tepatnya pintu masuknya? Bahkan kau sendiri tidak tahu. Zhang Yi menatapnya. Suaranya dingin dan datar, namun setiap suku kata ditekan tanpa kelonggaran. Jalur magma mana di bawah kota?
Tanda-tanda kolam suci sumsum api. Katakan sebanyak yang kau tahu. Niji menghembuskan napas dengan susah payah. Pintu masuknya adalah mulut hidup, bukan pintu. Saat satu kelompok pasang surut di lautan magma berada pada frekuensi yang sama, 3 lonceng api harus dibunyikan. Lalu api dingin dinyalakan secara terbalik sebagai pemicu. Peti suci akan mengapung mengikuti pusaran selama 1 tarikan napas. Barusan lonceng api itu sudah kalian putuskan. Bahkan jika tidak terputus, ia pun tidak akan menunggu di tempat semula. Zhang Yi terdiam selama 2 tarikan napas. Kemampuan yang Xin bersifat absolut, jadi Niji sama sekali tidak berbohong. Hanya saja, saat itu ia tidak menyisakan nyawa Chang Huoliu. Jika yang Xin sempat memberinya 1 anak panah, pasti arah lokasinya akan diketahui. Tidak, kemungkinan besar, ketika Chang Huoliu mulai menunjukkan tanda-tanda kalah dan mundur, kolam suci sumsum api sudah mulai melarikan diri. Alis yang Xin sedikit berkerut. Tidak bisakah memusnahkan semuanya hingga ke akar? Zhang Yi berkata, aku akan melihatnya sendiri. Selama masih ada sedikit peluang, ia akan membersihkan sepenuhnya segala ancaman laten. Begitu kata-kata itu jatuh, gerbang dimensi terbuka. Seluruh tubuhnya meluncur seperti seberkas cahaya hitam ke dalam lautan magma. Dalam sekejap, tekanan panas menutup rapat. Bayangan menara api di kejauhan memanjang di permukaan lelehan, berubah menjadi garis-garis merah. Detik berikutnya, ia sudah berada ribuan meter di bawah tanah. Magma berputar balik laksana sungai yang mengalir terbalik. Angin inti bumi menyembur dari celah-celah, dan suhu terasa seperti dinding tak kasat mata. Di antara lapisan batuan yang gelap dan aliran sungai magma yang menyilaukan dan membara, ia terus-menerus membuka puluhan gerbang dimensi, bergerak ke atas, bawah, kiri, dan kanan, seolah menyingkap lapisan demi lapisan tirai, mencari jejak yang disembunyikan. Karena begitu kolam suci sumsum api menyelam cepat menuju inti bumi, ia pasti akan memicu aliran magma yang bergerak cepat. Itulah jejaknya, jejak yang bisa ditemukan.